Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir Ustaz kita bersama, yaitu Ustaz Alam Rahman LC. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sama-sama nanti kita dengarkan tausiah beliau. Maka marilah kajian ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Alam, kami persilakan. Depan masih ada. Nah, belum. Depan masih ada. Ya. Ustaz ya. Yang kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba wa man sara ala nahjihi wa man ittafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufhim Sulaiman fahhimna wa ya mu'ti Luqman al-hikmah atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min haula'il arba'. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Amin. Amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah pengajian Kopi Ngaji yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. A'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah insyaallah dan penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama menghadiri majelis yang mulia, majelis ilmu yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Kita gembalakan hati kita gemburkan hati kita untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, kekasih kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan kebahagiaan yang sejati. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling bahagia dan beruntung mendapatkan syafaat pertolongan nabinya adalah yang paling banyak mengucapkan sholawat. Mereka yang banyak
membaca, mengkaji hadis-hadisnya, tentu akan selalu mengingat namanya. Seperti tadi kita sudah bersolawat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu amalan yang sangat mulia, yang akan berbalas 10 kali lipat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli apakah ia pendosa, apakah ia orang durjana, tapi sholawat itu langsung tembus berbalas 10 kali lipat. Karena kita mendapatkan kemuliaan sebagai umat akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi Ustaz Kunu sudah membuka kajian kita hari ini dengan mengawali surah Al-Qari'ah, hari kiamat. Dan tema kita di pagi hari ini juga termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman, karena membahas tentang seorang nabi yang mulia. Bahkan nanti di akhir zaman Nabiullah Isa alaihi salam itu juga akan benar-benar menjadi tanda ayat bagi manusia. Karena nanti Allah turunkan di atas muka bumi ini yang akan membunuh Dajjal, kemudian menjadi saksi bagi manusia akan kebenaran dinul Islam. Karena kelak beliau juga akan melaksanakan sholat sebagaimana kaum muslimin sholat. Beliau juga akan melaksanakan ibadah selayaknya kaum muslimin melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah sekalian yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum. Sedikit Bapak Ibu sebelum kita membahas inti daripada tema kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan indah kisah Isa alaihi salam yang didahului dengan perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan kisah indah tersebut ada di berbagai surah. Ada di surah Ali Imran yang memang secara khusus mengkaji, membicarakan tentang bagaimana keluarga Imran yang bukan merupakan keluarga seorang nabi, tetapi di kemudian hari melahirkan seorang nabi yang sangat mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga melukiskan kisah indah tersebut di surah Maryam, seorang wanita mulia yang menjadi ibu dari Nabiullah Isa alaihi salam, yang digambarkan tentang perjuangan wanita terbaik tersebut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita sepanjang zaman sejarah manusia, bahkan disebutkan dengan 4 wanita penghulu ahli surga. Di sana ada Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Di masa Nabi Musa ada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, seorang wanita mulia yang Allah takdirkan tinggal bersama dengan seorang suami yang
sangat durjana, karena ini adalah istrinya Fir'aun, tetapi menjadi wanita yang paling mulia. Kemudian di masa Nabiullah Isa alaihissalam, Allah hadirkan wanita yang mulia itu adalah ibu dari Nabi Isa itu sendiri. Seorang wanita yang Allah takdirkan tidak bersuami, seorang wanita yang Allah takdirkan melahirkan anak tanpa ada hubungan biologis laki-laki dengan perempuan. Yang wanita tersebut sejak dalam kandungan sudah dinadarkan oleh ibunya, yang sudah dalam kandungan diwakafkan untuk Baitul Maqdis, karena lamanya Hana tidak mendapatkan keturunan. Kemudian ketika melihat burung yang bertengger bersama dengan anak-anak burung yang lainnya, kemudian Hana berdoa kepada Allah agar juga diberikan keturunan sebagaimana layaknya makhluk yang lainnya. Kemudian Allah berikan kehamilan kepada Hana di usia yang sudah sepuh. Kemudian saking senangnya Hana kemudian mewakafkan putranya ini. Hana berdoa kepada Allah bahwa putranya ini kelak akan menjadi seorang yang diwakafkan untuk Baitul Maqdis, muharraron, sebagai orang yang diwakafkan untuk beribadah mengurusi Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nadarku ini. Sudah dinadarkan, sudah diwakafkan untuk Baitul Maqdis, saking senangnya. Falamma wada'atha, tapi ketika Hana melahirkan Maryam, beliau kaget. Ini wada'tuha unsa, ya Allah ternyata bayi ini adalah perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Dalam artian kalau akan ditugaskan untuk menjadi petugas khusus pelayan Allah di Baitul Maqdis, tentu tidak seluas laki-laki. Perempuan ada halangan, perempuan ada haidnya, perempuan tidak memiliki kekuatan fisik seperti laki-laki. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberikan nama kepada bayi ini Maryam, satu nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, yang kalau di bahasa Arab kan artinya adalah abidatur Rabb, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku memohonkan perlindungan untuknya dan untuk anak keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang dirajam, yang terkutuk. Jadi memang doa penjagaan itu harus kita bacakan untuk anak-anak keturunan kita, untuk keluarga kita, sebagaimana Hana memohonkan perlindungan untuk Maryam ini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dengan penerimaan yang baik
wa kaffalaha Zakaria, dan kemudian Maryam itu di kemudian hari yang menjadi kafil atau menjamin kehidupan Maryam itu adalah Zakaria, pamannya. Ada yang mengatakan ini iparnya. Maka bagaimana Allah gambarkan di surah Maryam? Di surah Maryam ini Allah sebutkan khusus wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah, sebutlah tentang bagaimana kisahnya Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika Maryam itu berjalan dengan cepat. Nabada itu artinya melempar. Bagaimana Bapak Ibu? Berjalan seperti terlempar karena saking cepatnya. Orang-orang Yahudi itu digambarkan oleh Allah, mereka itu melemparkan kitab Taurat di belakang mereka. Nabaduhu wara'a zuhurihim. Mereka melemparkan kitab Taurat di belakang mereka karena tidak mengamalkan isinya. Ibn tabadat, ketika Maryam itu berjalan cepat, ketika Maryam itu berjalan cepat karena beliau sedang haid. Disebutkan ini haid kali keduanya Maryam. Karena sejak kecil Maryam itu tinggalnya di Baitul Maqdis. Maryam itu diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang memberi makan itu Nabiullah Zakaria. Ibn tabadat min ahliha makanan syarqiyah, pergi ke arah timur, menjauhi Baitul Maqdis dalam posisi haid. Kemudian Maryam, wanita suci tersebut, karena menjaga dirinya, fattakhadat min dunihim hijaban. Disebutkan bahwa Maryam itu kemudian berada di rumah Zakaria. Rumahnya khusus, dan Maryam mendapatkan tempat khusus. Kemudian Maryam juga masih menjaga diri dengan hijab, ditutup tirainya. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami utus kepada Maryam ruhana, malaikat Jibril. Malaikat Jibril Allah utus untuk datang kepada Maryam. Fatamassala laha basharan sawiyya. Kemudian Jibril datang dalam wujud laki-laki yang sangat tampan. Ini seorang wanita mulia, seorang wanita yang membatasi dirinya, tidak berinteraksi banyak dengan laki-laki, karena memang khusus ibadah kepada Allah. Sudahlah Maryam ini berada di dalam kamar khusus, masih tertutup dengan hijab, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat tampan. Disebutkan ketampanan manusia yang diserupai oleh Jibril tersebut lebih tampan dari tampannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena malaikat itu dinisbatkan sebagai orang yang sangat tampan. Bagaimana Bapak Ibu-ibu masih ingat ketika membaca kisahnya Yusuf, ibu-ibu yang teriris-iris tangannya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Mahada basyaro, kata ibu-ibu saat itu di Mesir, mahada basyaro, ini bukan manusia. In hada illa malakun karim, tapi ini malaikat yang mulia. Karena malaikat itu memang tampan-tampan. Dan
kisah Israiliyatnya ibu, kita ini adalah keturunan ibu-ibu itu. Tandanya di tangan kita ada garis-garis ini ibu. Itu bekas apa namanya, teriris-iris dulu tangannya ya. Tapi ini kisah riwayat Israiliyat yang tidak bisa kita benarkan 100% dan tidak bisa kita tolak 100%. Ya, sebagai tambahan data tafsir saja, Maryam ibu ketika didatangi manusia yang lebih tampan dari Yusuf, tidak terpesona sebagaimana ibu-ibu di Mesir saat itu yang mengiris-iris tangannya karena melihat ketampanan Yusuf alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka. Maryam mengatakan, a'udzu, aku berlindung, birrahman, kepada Allah yang Maha Rahman, minka, dari kejahatanmu. Ini berarti kok berani-beraninya masuk ke kamarku ini? Sudah kamar khusus, sudah terhijab, tertutup rapat, ada laki-laki datang dengan sosok yang sangat tampan. Nggak tahu gimana tampannya bu, lebih tampan dari Nabi Yusuf. Maryam mengatakan ini a'udzu birrahman. Kenapa kok tidak a'udzu billah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ini a'udzu birrahman. Boleh kita juga meniru Bapak Ibu ketika kita bermohon kepada Allah, a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Ar-Rahman. Para ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan tentang kedekatan Maryam kepada Allah. Kalau Allah itu kan artinya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Tapi kalau Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang artinya pengasih. Semua mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kata rahmat itu sendiri di surah Maryam itu terulang sebanyak 18 kali. Rahmannya Allah, kata rahmannya terulang sebanyak 14 dalam bentuk rahman, 4 dalam bentuk rahmat. Melebihi banyaknya kata itu terulang di surah Ar-Rahman itu sendiri. Karena memang Maryam itu yang sudah sangat dekat sekali kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dekatnya ketika Zakaria masuk ke mihrab, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Saking dekatnya Maryam itu kepada Allah, yang terbetik di hatinya sudah didatangkan oleh Allah. Ketika Zakaria ingin membawakan makanan, wajada indaha rizqa, tahu-tahu sudah ada roti krimes, ya, Pak. Ya. Sudah ada makanan yang disediakan. Qala anna laki hadza, dari mana ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah, ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah datangkan ini sebagai rizki tanpa batas bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada tingkatan demikian Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah sangat dekat sekali dengan Allah itu pertolongannya bertubi-tubi. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki kondisi kita, dunia akhirat kita. Belajar dari kisahnya Maryam. Kemudian sebagian ulama menyebutkan kenapa Ar-Rahman yang disebutkan, karena memang Ar-Rahman itu adalah nama yang sangat agung.
Allah dan Ar-Rahman itu nama yang agung. Maka nggak boleh seseorang menggunakan dua nama ini untuk panggilan. Ya. Harus disambung dengan Abdurrahman atau Fatur Rahman, Pak. Kalau Ar-Rahman nggak boleh. Masa ada namanya Pak Allah? Kan nggak ada. Kalau selain dua itu boleh. Abdul Rahim, Pak Rahim. Abdul Malik, Pak Malik. Abdul Manan, Pak Manan. Tidak mengapa. Tapi kalau Ar-Rahman, Pak Ar-Rahman nggak boleh. Pak Allah juga nggak boleh. Dua nama itu khusus. Dan nama ini yang sangat dimuliakan oleh Jibril. Disebutkan ketika Maryam mengatakan A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari keburukanmu. Itu Jibril berubah ke wujud aslinya. Seperti apa wujud aslinya Jibril? Yang tahu Rasulullah. Karena Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Yang kali kedua itu di sidratul muntaha, wujud aslinya. Kalau Jibril mengepakkan sayapnya, Bapak Ibu, itu ufuk itu tertutup. Itu enggak silau dengan mentari pagi itu. Tertutup oleh sayapnya Jibril. Andai satu sayap Jibril itu jatuh ke bumi, hancur bumi itu. Bagaimana itu bentuknya? Bagaimana wujudnya? Nah, in kunta taqiyya. Ini juga menjadi pelajaran Bapak Ibu. Kalau kita dalam kondisi terdesak, kondisi yang tidak bisa kita itu terhindar, sebutlah nama Allah sebagai bentuk perlindungan. Karena sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Manusia itu kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah melarang wala taqrabu az-zina, jangan mendekati zina. Kenapa bukan jangan berzina? Bukan la tazunun, jangan berzina, tapi wala taqrabu zina, jangan mendekati. Seolah-olah ini isyarat yang sangat lembut yang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu sebagai manusia memang gak mampu, Pak, untuk menghindari. Seperti kita berada di tegangan listrik yang sangat kuat. Sekuat apapun manusia, tersengat itu listrik. Makanya yang bisa dilakukan adalah jangan mendekati tegangan tinggi. Jangan mendekat tegangan tinggi. Nah, dalam posisi seperti itu yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf pun sudah terpikat dengan cantiknya Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jelas kalau Zulaikha memang sudah syaghafaha hubba, sudah kalap saking cintanya kepada Yusuf. Yusuf pun wa hamma biha, tertarik juga, Pak. Sebagai manusia normal tertarik juga dengan kecantikan Zulaikha. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hadir. Ya. Falaula ra'a burhana rabbih, andaikan Yusuf tidak mendapatkan burhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf pun bisa tergoda. Makanya sering-sering sebut nama Allah dalam posisi seperti itu. Masih ingat Bapak Ibu di hadis Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua, lagi masuk ke dalam gua, tiba-tiba runtuh, ya kan? Salah satu dari 3 laki-laki itu yang selamat itu berdoa dengan amalan terbaiknya. Apa amalannya, Bapak Ibu? Amalannya adalah meninggalkan perbuatan zina yang sudah ada di depan matanya. Kesempatan sudah ada, dia
bisa melakukan, tetapi dia mendengar kata-kata yang tiba-tiba dia merasa takut ketika dia mencintai seorang wanita yang sangat cantik, disebutkan itu merupakan sepupunya yang sudah diidamkan sejak lama. Ketika dia mendapatkan kesempatan, wanita itu mau, asalkan karena kekurangan harta, kondisi terdesak, dikatakan 100 dinar. Ketika dia akan melakukan perbuatan ini tersebut, tiba-tiba sang wanita mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Tiba-tiba benar-benar takut, dan laki-laki ini meninggalkan wanita itu begitu saja dan tidak mengambil 100 dinarnya. Berarti dijaga oleh Allah karena menjaga yang sangat mulia tadi. In kunta taqiyya. Jadi sering-seringlah kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, kalau seorang suami istri bertemu juga berdoa, karena ini harus dihadirkan pertolongan Allah dalam posisi apapun. Kemudian ketika Jibril sudah berganti wujudnya dengan wujud aslinya, qala innama ana rasulu rabbik, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu, li ahabalaki hulaman zakiyah, yang akan membawa kabar gembira dengan anak laki-laki yang sangat mulia, suci. Qalat anna yakunu li hulam, bagaimana mungkin saya punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam aku bagia, dan aku bukan seorang pelacur, tidak pernah disentuh laki-laki, bukan orang yang buruk pula. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Apa yang dikatakan Jibril kepada Maryam, ini kata Allah itu sesuatu yang hayyin, mudah. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah akan hadirkan jalannya. Meskipun hanya Allah yang tahu caranya. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan akan dijadikan anak itu sebagai tanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat kasih sayang dari kami, dari Allah. Wa kana amron maqdiya, dan itu sudah ditentukan, sudah dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang mudah bagi Allah akan menjadi ayat tanda bagi manusia. Dan yang ketiga, itu merupakan sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Maryam bisa menerima. Kalau sudah keputusan Allah, maka menerima dengan ridho. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Ketika Maryam ini mengandung Isa, itu Maryam fantabadat bihi makanan qasiyah. Beliau pergi ke tempat yang jauh, mengasingkan diri dari orang-orang yang menuduh Maryam itu sebagai wanita pezina. Benar-benar sebagai ayat. Nanti datang untuk menghapuskan skenario dan siasat busuk orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam ini pezina. Nanti Isa turun di akhir zaman. Kemudian juga membantah tuduhan dusta orang-orang Nasrani yang menganggap Maryam itu ibunya Tuhan. Nah. Kemudian Maryam berada di tempat yang makanan qasiyah, fa'aja ahal makhot, maka kontraksi dalam perutnya itu memaksa Maryam ila jid'il nakhlah, untuk
bersandar di bawah pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Andai kiranya aku mati sebelum ini dan aku merupakan orang yang terlupakan, lebih baik daripada harus menanggung beratnya ujian ini. Seorang ibu yang disebutkan oleh sebagian mufasir tetap mengandung seperti layaknya manusia biasa 9 bulan 10 hari. Ada yang mengatakan kurang dari itu, bahkan yang mengatakan hanya 3 saat saja. Tetapi intinya Maryam juga mengalami sesuatu yang berat. Qalat ya laitani mitu qabla hadza. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Ini bukan kalimat penyesalan, tetapi ini sebagai kalimat ketakwaan. Beda dengan kalimat orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ini turab, tanah yang begitu saja. Itu mereka menyesal. Tetapi dalam ayat ini Maryam bukan menyesal atas takdir Allah, tapi ini bentuk keimanan. Seperti takutnya Abu Bakar, takutnya Umar kepada azab di hari akhir. Maka Umar itu, andaikan aku ini kambing yang gemuk, disembelih, dimakan, itu lebih baik daripada harus menanggung beratnya hisab. Abu Bakar juga, kalau aku ini ranting pohon yang dipotong, dibakar, itu lebih baik daripada harus, karena takutnya kepada Allah. Kalimat-kalimat ketakwaan. Begitu juga dengan Maryam, dia sangat takwa kepada Allah. Lebih baik kalau aku ini bukan siapa-siapa. Fanadaha min tahtiha. Kemudian diseru dari arah bawah. Ketika lahir itu ada yang menyeru dari arah bawah. Para ulama mufasir itu berbeda. Ini sebagian mengatakan yang menyeru itu adalah Jibril, tapi sebagian nama lain mengatakan yang menyeru itu adalah Isa, ini putranya. Jadi sejak kecil sudah bisa berbicara. Allah tahzani, jangan engkau sedih. Berarti sedih di sini artinya adalah Maryam mengkhawatirkan tentang kondisi putranya. Beda Bapak Ibu dalam Al-Quran ketika menggambarkan takut dengan sedih. Ketika digambarkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq merasa sedih, andaikan orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy itu melihat ke kakinya, tentu akan melihat kita. Itu Allah sebutkan la tahzan, jangan engkau sedih. Karena sedih itu khawatir akan keselamatan orang lain. Abu Bakar sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah. Saking cintanya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Itu kalau sedih. Tapi kalau takut, khaifan. Bagaimana Allah sebutkan Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar, dihantui, khaifan yataraqqab. Takut dalam kondisi bergetar. Karena tidak sengaja membunuh, karena sekali pukul langsung mati, saking kuatnya Nabi Musa itu. Fir'aun dan bala tentara sudah bermusyawarah, bermuktamar untuk membunuh Musa. Maka khaifan yataraqqab, takut. Nah, posisinya kalau takut itu akan diri sendiri, tapi kalau sedih itu tentang orang lain. Allah tahzani, ibu jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahta kisari. Allah sudah berikan di bawah kakimu itu sariyah. Apa namanya, sungai kecil yang mengalir. Ini kemarin pernah disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, orang Palestina yang pakar di bidang ilmu politik internasional, dan beliau menyebutkan Sariyah itu air, mata air yang berikan untuk
Maryam. Segarnya, rasanya persis seperti zam-zam. Kalau zam-zam Allah berikan untuk Hajar dan Ismail, kalau Saria Allah berikan untuk Maryam dan Isa, untuk ibu dan seorang nabi. Dan ini masih ada di mana di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kita berkesempatan ke sana Bapak Ibu untuk sholat di sana, bisa minum zam-zam yang model Saria ini. Karena sekarang masih ada dan segarnya sama seperti zam-zam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki Saria wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkan pangkal pohon kurma itu. Tusakit alaiki rutoban jamia, nanti Allah akan jatuhkan rutop yang sangat segar. Bisa dibayangkan Ibu, seorang wanita posisinya habis melahirkan, tentu lemas, disuruh membayangkan kurma. 10 laki-laki yang kekar kuat saja tidak bisa itu merontokkan kurma dengan digoyang-goyang. Apalagi hanya satu orang wanita plus posisinya habis melahirkan. Di sini sebuah isyarat yang sangat lembut mengajari manusia bahwa kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu merupakan sunnatullah. Sangat mudah bagi Allah langsung celing datang tiba-tiba rutop kurma segalanya tadi. Tetapi Allah ingin mengajari tentang pentingnya kita berikhtiar menyambut rezeki itu. Tusakit alaiki rutoban janiyah fakuli washrobi wa qurri aina, makan, minumlah dan berbahagialah wahai Maryam. Jadi ini Bapak Ibu sepenggal kisahnya Maryam, seorang wanita mulia yang sejak lahir sudah diwakafkan untuk Baitul Maqdis, untuk menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sangat dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keajaiban. Dan kalau kita buka di kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang mulia dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, keajaiban, rata-rata adalah orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Masih ingat misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pasukannya itu menyeberangi sungai Pak, tanpa kapal. Disebut oleh Ibnu Katsir tentang kisahnya tersebut. Ini fenomena apa? Jadi orang-orang yang menjaga kesucian dirinya sangat dekat dengan keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Maryam, orang yang benar-benar menjaga dirinya, bahkan jalannya pun berbeda Bapak Ibu. Fantabadat bihi makanan syarqiyah, bukan jalan berlenggak-lenggok, bukan jalan yang mengundang pandangan laki-laki, tetapi jalan yang cepat supaya tidak meninggalkan jejak-jejak yang mengundang penasaran laki-laki. Allah berikan keajaiban untuk Maryam, wanita mulia, bahkan namanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama salah satu surah dalam Al-Qur'an, surah Maryam. Perjuangan yang luar biasa, dituduh berzina, dituduh sebagai wanita yang tidak baik, padahal Maryam adalah orang yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan perjuangan wanita yang sangat mulia tersebut, tegakah kita seandainya kita itu mengatakan bahwa Maryam itu sebagai orang yang berzina?
sebagaimana ungkapan orang-orang Yahudi yang merendahkan Maryam dengan serendah-rendahnya, atau tegaklah kita yang sebagaimana orang Nasrani menempatkan Maryam melebihi makomnya sebagai manusia. Tentu juga bukan pada tempatnya. Itulah mengapa kita sebagai seorang muslim ya tidak perlu latah ikut-ikutan untuk mengucapkan selamat Natal. Karena Natal adalah hari kelahiran Isa. Dalam Islam, Nabiullah Isa alaihissalam itu sangat dihormati dan sangat dimuliakan. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa anna Isa, dan sesungguhnya Isa Abdullah, dan sesungguhnya Isa adalah hamba dan Rasul Allah, wa kalimatuhu, dan kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi keyakinan kita, wa annal jannata haq wa nar haq, dan kita meyakini bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Maka ini keyakinan seperti ini akan menjadikan seorang muslim masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan terjebak dengan istilah toleransi, kemudian kita latah ikut membubarkan keyakinan kita. Kan kita sudah qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Sama halnya kalau kita meyakini itu, kita membubarkan keyakinan kita yang lam yalid wa lam yulad. Maka toleransi itu artinya membiarkan seseorang memberi kesempatan orang lain sesuai dengan keyakinannya. Pun kalau kita punya keyakinan untuk tidak meyakini itu sebagai anak Allah, anak Tuhan, maka ya sudah, tidak perlu dipaksakan untuk mengucapkannya. Dan itu sudah bentuk dari toleransi, memberi kesempatan orang lain sesuai dengan keyakinannya, tanpa harus ikut-ikutan merayakannya, tanpa harus ikut mengucapkannya, karena itu akan bertentangan dengan keyakinan yang ada di dalam syariat agama kita. Demikian Bapak Ibu, insya Allah Indonesia itu sudah sangat kuat dalam menjaga toleransi, dan insya Allah semua akan berjalan dengan baik-baik saja, dan kita tetap menjaga akidah dan keyakinan kita dengan ya sudah apapun agamanya silahkan, yang penting lakum dinukum waliyadin. Itu sudah sangat jelas Al-Quran menyebutkan. Al-Mughirah itu menyebutkan sudah mengerayu Nabi Rasulullah Muhammad, gimana kalau kita itu gantian, sehari engkau beriman, sehari kafir, gantian. Rasulullah nggak mau. Udah gimana sih? Engkau sehari saja engkau menyembah Tuhan kami, dan kami akan seumur hidup menyembah Tuhan. Mungkin seperti ini kesempatan Pak. Sehari pura-pura menyembah berhala, besok sampai kiamat orang-orang itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasul tetap tidak mau, tidak menggadaikan meskipun sedetik satu ucap. Kan itu hanya ucapan. Kenapa kok nggak mau? Ya sudah, jangan mau nggak syahadat, nggak mau nanti saya masuk Islam. Kan hanya ucapan. Ya sama, ucapan yang disertai dengan keyakinan dalam hati kita akan mempengaruhi akidah dan keyakinan kita. Hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan perkataan kita, apalagi yang diiringi dengan keyakinan di dalam hati.
bisa merubah kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Alam Rahman atas pencerahan kita semuanya. Alhamdulillah, masih sekitar 15 menit lagi waktu tanya jawab. Kami persilakan kepada ibu dan bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang luar biasa. Memang sejak dulu kami sudah ketika belajar ya Pak, itu mendengarkan. Dan saya ingin bertanya di sini, benarkah yang pernah saya terima begini Pak? Ketika Maryam sudah ambil Allah, akhirnya beliau memang karena mungkin Allah nih pergi di suatu tempat, akhirnya seperti yang Bapak kisahkan, melahirkan dari Bapak dan seterusnya. Akhirnya dia pulang meninggal lagi. Ketika sampai di kampung halamannya, itu ya, ada orang-orang pada akhirnya kan waktu itu terus tanya siapa bapaknya, terus terang mesti ada bapaknya, nggak mungkin. Akhirnya ya karena kondisi orang ya, oh ini biasa. Akhirnya bayi itu bisa ngomong, hamba seperti yang Bapak sampaikan. Dia, saya itu adalah hamba Allah, setelah menjadi Allah. Ibuku itu suci, semua terperanjat. Bayi kok bisa ngomong? Ada 4 bayi yang bisa ngomong ya Pak, tapi ini antara lain. Nah kemudian ada 3 golongan. Orang yang di depan tadi bisa masih bagi bisa ngomong, 1 percaya langsung, ya Allah, kebesaranmu ya Allah, menciptakan manusia tanpa seorang laki-laki. Yang kedua golongannya ini nggak mungkin, mesti ada. Nah, akhirnya menuduh Allah sebagai dari ayat. Terus yang ketiga langsung merasa apa ya? Ini ada yang langsung beriman, ada yang langsung malah kece ya. Kemudian yang ketiga yang berbeda, langsung percaya saja Bapak. Nah, jadi ini bisa saja ya Pak ya, saya mohon penjelasan benarkah seperti itu? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jadi kita berdoa dengan A'udzubillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bolehkah kita ikut berdoa dengan lafal tersebut dalam rangka memohon petunjuk, mohon dihilangkan segala yang tidak baik dan dimudahkan segalanya termasuk rezekinya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah matur nuwun atas pencerahannya. Semoga secerah pagi ini. Amin. Ada mahasiswa saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya ikutkan dalam mata kuliah Akidah Akhlak. Nah, pertanyaan ya boleh enggak gitu? Kan hanya sekedar ya sebagiannya menjawab boleh. Sekedar untuk karena dia dalam keluarga itu ada yang non muslim, ada neneknya, ya ada keluarganya, ya bapak ibunya alhamdulillah menjadi muslim. Hanya sekedar untuk menghormati perayaan. Tapi karena tadi ada Ustaz Anang itu bilang walaupun pakai apa lagi sambil meyakini, kalau hanya sekedar di bibir saja tapi tidak sampai meyakini, iya, tidak sampai meyakini, hanya sekedar basa-basi. Walaupun Franz Martin Suseno itu pernah bilang, saya juga tidak mau hanya sekedar basa-basi. Ya, itu dari Rommel ya. Saya tidak mau hanya sekedar basa-basi, tapi di kita justru yang mengatakan
Ya, hanya sekedar itu tapi tidak sampai dalam keyakinan, tidak sampai merubah keyakinannya. Bagaimana menurut Ustaz? Mundur. Terima kasih, Masya Allah. Ini 3 pertanyaan besar, nggih. Yang pertama tadi, nggih, Bu, terima kasih pertanyaannya, Bu, dan mohon maaf. Demikianlah bapak-bapak. Rata-rata memang bapak-bapak itu tidak sabar mendengar ibu-ibu yang terus cerita, ya. Innama salah Isa indallahi kama sali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turab. Allah jadikan dari tanah. Artinya memang tanpa adanya proses biologis yang mendahului, tanpa ayah. Ada juga yang tanpa ibu. Ada juga yang tanpa ayah dan ibu. Yang tanpa ayah Isa, tanpa ibu Hawa, tanpa ayah dan ibu Adam. Harusnya kalau mau adil, 3-tiganya dijadikan sebagai anak Tuhan. Dalam artian Isa itu lahir tanpa ayah, Hawa lahir tanpa ibu, Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Lebih hebat mana Bapak Ibu? Tapi ini bukan dalam artian untuk mengejek keyakinan orang lain. Kita hormati mereka punya keyakinan, tapi itu beda dengan yang diyakini oleh agama kita. Kita nggak boleh mengejek Tuhan-Tuhan yang di luar Islam. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka juga akan mengejek Allah. Kita udahlah, keyakinan kalian lakum dinukum, itu yang paling selamat. Kemudian yang kedua tentang bagaimana posisi dalam berdoa. Boleh nggak kita pakai a'udzu birrahman? Boleh. Sebut nama Allah. Lillahi tis'un wa tis'una tis'atun wa tis'una asman. Allah punya 99 nama itu, ya. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan, kalau kita sesuai dengan kebutuhan kita, Pak. Kita pengen rezeki, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kita pengen agar Allah membalaskan sakit hati kita kepada orang yang zalim. Ya Jabbar, wahai yang maha perkasa, tunjukkanlah keperkasaanmu atas orang yang berbuat zalim itu. Nah itu boleh Pak. Mengatakan a'udzu birrahman, ya Rahman, ya Rahim, berilah kasih sayang dan seterusnya. Terus bagaimana dengan yang ucapan di bibir saja, tidak di dalam hati? Sebaiknya pun tidak. Meskipun itu hanya di bibir saja, itu bisa berbekas di hati yang mendengar. Oh berarti memang benar keyakinan saya. Yang itu jamaah Kopi Ngaji juga mengucapkan, ya. Berarti itu benar. Seolah-olah kita malah mendukung atas, ya. Daripada mereka juga sebenarnya juga nggak membutuhkan ucapan itu kok Pak. Kita saja yang, ya, cukuplah kita itu mantap dengan keyakinan kita dan beri peluang orang lain untuk merayakan. Selamat apa? Selamat pagi. Tapi liburan tetap dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak puas dan terus menggali lagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz Anang atas pertanyaan kita semuanya. Semoga kita bisa memahami Bapak Ibu, ya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Untuk menjaga akidah kita semuanya. Insyaallah. Semoga Allah menjaga akidah kita. Allahumma. Bismillah. Informasi dari pengurus bahwasanya infak pada hari ini terkumpul sebesar Rp3.375.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal saleh Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma amin.
judulnya adalah Sinau Sejarah versi kedua atau tahun kedua atau sesi kedua ya. Monggo, insyaallah nanti kita sambil belajar